di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Murah dan perkasa. Hanya Dia Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Hanya Dia yang agung namanya. Suci. Shalom saudara, komunitas pemuridan. Kita masuk level 2 pelajaran yang kedua hari ini. Nah, di level 2 ini kita agak lebih berat sedikit daripada level 1. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan pelajaran 1. Sekarang mau masuk ke pelajaran 2. Seperti biasa, jangan saudara lupa menyiapkan buku, ya. Dan untuk saat ini akan buka halaman 17, ya. Siapkan juga ballpoint untuk saudara menulis nanti hal-hal yang perlu. Kemudian jangan lupa siapkan Alkitab. Kalau dalam bentuk tab atau HP atau apa, saudara harus sudah siap di bagian Alkitab. Kalau itu Alkitab yang kertas, ya sudah langsung bisa. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan. Tuhan sumber kebenaran, kami mohon tuntunan-Mu dalam kami belajar pelajaran yang kedua ini. Di dalam nama Yesus, nyatakan isi hati-Mu, kami siap mendengar dan melakukan. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara, kita lihat halaman 17, kita masuk daftar periksa. Jadi sebelum kita melanjutkan belajar, ini yang harus kita lihat, ya. Untuk menyelesaikan pelajaran ini, saya akan beri tanda centang ini, ya. Beri centang di kotak yang ada di pinggir sebelah kiri apabila sudah dikerjakan. Nah, sebenarnya sebelum saudara masuk ke pelajaran 2, saudara harus mempersiapkan diri dengan bagian ini dulu, namanya persiapan, ya. 1, siapkan diri untuk mengucapkan ayat hafalan. Oke, masuk ke ayat hafalan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Buka dulu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Waktu di pelajaran 1 saudara tidak diberikan ayat hafalannya. Itu kalau saudara lihat daftar periksa pelajaran 1 di halaman 4. Itu di persiapan belum ada apa-apa yang dipersiapkan. Tapi masuk ke pelajaran 2 agak meningkat lagi tanggung jawabnya. Oke? Ya. Sekarang buka Yohanes 3 ayat 16. Kalau ada yang sudah hafal, bagus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya membaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bisa hafalkan sama-sama? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Sekarang di sini di persiapan dikatakan bacalah Mazmur 23. Oke, kita baca Mazmur 23. Ada yang sudah hafal juga ya? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini luar biasa Mazmur ini, dan saya suka menghafalkannya, sehingga di saat-saat kita sedang merenung, nah firman ini bisa muncul kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa janji Tuhan. Dia menyertai dan Dia menyediakan yang kita perlukan. Nah, kita bisa sharing ya kalau tatap muka ya. Kalau dengan YouTube seperti ini, kalau saudara mau share boleh juga di WA saya ya. Nah, yang ketiga dalam persiapan apa yang harus kita buat? Kita harus membuat catatan khotbah pendeta. Gunakan lembaran garis besar khotbah. Nah, saudara bisa lihat itu di halaman yang ke-25 seperti ini. Jadi ada form ya, ada form di buku saudara, di mana di situ menyatakan setiap minggu saudara mendengarkan khotbah dari pendetamu di gereja ya. Itu jadi siapa yang khotbah saudara tulis, kemudian tanggal berapa ya, ayatnya dari mana ya, saudara tulis di situ, kemudian garis-garis besarnya saudara tulis ya. Sederhana saja, sederhana. Nanti kemudian waktu kita bertemu, waktu kita belajar, kita share ya. Yang sangat berkesan bagi saya apa dalam khotbah itu. Kemudian melalui khotbah ini Allah mengajarkan apa kepada saya. Jadi waktu dengar khotbah, apa yang Tuhan mau ajarkan biasanya kepada tiap-tiap orang berbeda ya. Walaupun khotbahnya sama, nanti penekanan Tuhan kepada si A dan si B berbeda karena kebutuhannya berbeda. Itu hebatnya firman Tuhan. Lalu respon saya terhadap apa yang Allah ajarkan. Jadi waktu saudara mendengar khotbah harus aktif mencerna sehingga bisa menerima apa yang Tuhan ajarkan. Nah, demikianlah saudara akan belajar di level 2 ini, pelajaran yang kedua ini. Waktu membaca Alkitab, renungkan, masukkan ke dalam hati, dengarkan baik-baik suara Tuhan di dalam batinmu. Apa yang Dia mau katakan kepadamu tentang ayat itu, gitu ya. Apa yang Dia mau ajarkan, dan bagaimana jiwa saudara merespon.
Itu yang penting. Itu yang terus-menerus akan kita buat di level 2 selanjutnya. Ini keahlian, ini keterampilan yang harus saudara pelajari secara rohani. Oke? Diawali dengan ini kerajinan saudara, ketaatan saudara, catat khotbah pendetamu. Ya. Baik online, baik offline. Ya, catat. Ini ada formnya di buku saudara. Saudara yang belum punya buku bisa WA saya. Saya akan kasih kepada saudara. Saudara ambil di gereja, ya. Oke. Atau saudara kirim GoSend, boleh. Oke, baik. Nah, sesudah mencatat khotbah pendeta, lalu waktu ketemu nanti kita akan share. Kerjakan seluruh pelajaran materi 2 ini. Nah, materi 2 ini dikerjakan. Oke. Yang berikut, waktu ketemu. Nah, ini kan karena kita nggak ketemu tatap muka. Jadi waktu nanti kita akan belajar bersama-sama, ini yang akan dikerjakan. Jadi anggap saudara sudah mengisi pelajaran ini. Jadi sebelum ketemu saya di YouTube, saudara isi dulu pakai pensil boleh. Sehingga nanti saudara 2 kali belajar intinya. 1 kali saudara belajar sendiri, yang kedua saudara langsung dengan saya. Kalau ada salah diperbaiki di situ. Nah, kalau waktu level 1 dan pelajaran 1 kemarin, ya, masih waktu ketemu kita nulis sama-sama. Nah, itu. Kalau sekarang di pelajaran 2, diharap saudara menulis dulu, kerjain dulu, tapi saya sebentar ajar dulu, ya. Oke. Jadi nanti kerjakan level 2, lalu waktu ketemu kita diskusikan, atau waktu ketemu di YouTube kita koreksi. Oke. Nah, yang kedua, ucapkan ayat hafalan dari Yohanes 3:16. Siap-siap ya. Tiap ketemu di level 2, karena melalui YouTube ini kita akan ketemu beberapa kali. Nah, harus siap ucapkan Yohanes 3:16. Siap? Oke, centang. Lalu diskusikan Mazmur 23. Nah, itu dia. Ini harus diskusikan bagaimana saudara mengalami penerapan Mazmur 23. Oke, luar biasa. Itu sebabnya saya suka menghafal Mazmur itu, karena sudah mengajarkan pemuridan ini berulang kali kepada banyak orang, ya. Saudara yang baru mulai, ayo belajar pelan-pelan, ya. Oke. Sekali lagi yang keempat, kalau ini sudah centang. Kemudian diskusikan khotbah pendeta yang telah dicatat. Jadi saudara waktu dengar khotbah, bukan saudara mikir orang lain. Oh, ini khotbah buat si dia nih cocok. Oh, bukan saudara. Buat saya, Tuhan mau ajarkan apa? Jadi di sini saudara belajar melembutkan hatimu bagaikan tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Begitulah cara kita belajar dan kita akan diubahkan Tuhan. Oke? Yang berikut, ulangi kembali pelajaran 2. Maksudnya setelah saudara isi, waktu ketemu dengan saya di YouTube, itu kita ulangi. Kalau kita ketemu di darat, ya, offline, begitu juga share langsung, ya. Nah, nanti sebelum kita selesai, sebelum kita masuk ke pelajaran 3, waktu sudah selesai kita diskusikan pelajaran 2, saya ajak saudara masuk ke daftar periksa pelajaran 3. Mempersiapkan diri untuk mengisi. Oke? Baik, itu dia. Dan tentukan jam, tanggal, tempat di mana kita ketemu. Kalau di YouTube ini, ya kita ketemu di channel Ninyoman Priscilla. Doakan supaya Tuhan pakai channel ini menjadi kawan sekerja Allah untuk memuridkan sebanyak mungkin orang. Lalu tutuplah pertemuan saudara dengan doa. Baik, kita tutup dulu sesi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih.
Engkau hadir di sini, Engkau pakai teknologi canggih ini menjadi teman sekerjamu. Dan hamba siap untuk menjadi alat berkat-Mu. Juga saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan, pasti siap Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Berkati dan urapi mereka, supaya mereka akan pergi dan menyatakan kepada banyak orang tentang kesaksian hidup mereka. Dan banyak orang akan datang kepada Yesus melalui hidup mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di sesi berikut.